anggota SPD, kami ke depan Basilika Santo Petrus. Saya yakin sekali pada hari kedua konklaf, saya yakin bahwa konklaf sidang para kardinal masih akan berlangsung beberapa hari. Saya datang hanya untuk melihat dan yakin bahwa nanti yang keluar adalah asap hitam. Tapi sore itu sekitar jam 5 waktu Roma muncul asap putih, dan bersama saya banyak sekali orang lain juga yang terkejut dan bersorak gembira. Lalu ketika beberapa saat kemudian diumumkan siapa yang terpilih untuk menjadi penerus Santo Petrus, menjadi paus untuk Gereja Katolik, namanya adalah Jorge Bergoglio. Saya sendiri tidak sama sekali belum pernah mendengar nama ini, bingung siapa. Dan demikian juga banyak orang lain. Ada yang mulai mencari di Google dan tahu itu adalah Kardinal Buenos Aires, Argentina. Dan ketika Paus Fransiskus tampil di balkon dalam segala kesederhanaannya, menyapa dengan kata-kata pertama selamat malam dalam bahasa Italia, buonasera, semua histeris, lalu membuat ucap bahwa para kardinal harus berangkat ke ujung bumi untuk mencari seseorang untuk menjadikan uskup di Roma, mengajak orang untuk berdoa, dan sangat mengesankan. Pada kesempatan itu beliau mengajak orang untuk berdoa. Pertama, untuk kesehatan dari pendahulunya Paus Benediktus XVI. Dan setelah itu, ketika Paus Fransiskus sebelum memberikan berkat kepada seluruh umat, meminta supaya umat memberkatinya, suasana sungguh hening di seluruh lapangan Santo Petrus yang sudah dipenuhi dengan puluhan ribu manusia. Satu keheningan yang sungguh menggugah. Semua larut dalam doa. Lalu setelah dia didoakan, dia diberkati dengan doa umat yang hadir, dia memberkati umat. Satu sikap kerendahan hati dan sikap untuk berjalan bersama umat, dan itulah yang dihidupinya, itulah yang diteruskannya. Setelah itu saya bersyukur masih mendapat 7 kali kesempatan untuk bertemu, berbicara dengan Paus. Terakhir untuk kunjungan Indonesia sebelumnya dalam sidang umum SPD di Roma. Seorang pribadi yang sungguh mengesankan, tidak hanya untuk kita orang Katolik, tetapi juga untuk seluruh umat lintas agama dan juga yang tidak beragama. Karena kemanusiaan yang ditunjukkannya, karena komitmennya untuk masalah-masalah mereka yang miskin, mereka yang terperangkap dalam perdagangan orang, mereka yang menjadi korban dari ketidakadilan, dan karena komitmennya untuk masalah lingkungan. Kita kehilangan seorang paus yang pasti sangat kita kasihi, tetapi seperti yang sudah dipilihnya sebagai tema tahun jubileum, kita terus bersiar sebagai bersiar pengharapan, dan untuk itu dia meninggalkan kita warisannya dalam bentuk ajaran-ajarannya, dalam bentuk contoh hidupnya, dalam bentuk teladannya. Kita teruskan siaran kita juga di Uskupan ini sebagai bersiar yang penuh pengharapan, yang menyebarkan harapan ke tengah dunia. Saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Romo Hengki dan panitia.